Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So, silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Iya. Oke adik-adik, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara atau Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan keluh kesah kalian ya. Jadi kakak di sini ingin memberikan suatu info, tapi ini semoga bisa membuat kalian lebih tenang, tidak galau lagi, dan mungkin bisa kalian sampaikan ke orang tua. Karena kemarin banyak banget kakak mendapatkan laporan, baik itu bahkan sampai sekarang pun kakak belum bisa baca DM. Kakak baru datang dari dinas luar dan belum bisa buka DM, belum bisa buka Instagram. Dan di sini salah satunya adalah banyak catar yang dimarah orang tuanya. Dimarahnya karena apa? Karena pengumuman tak kunjung datang. Jadi seperti itu. Nah, jadi orang tuanya mengusulkan mending daftar universitas saja daripada nunggu pengumuman. Jadi bukan masalah itu sih menurut kakak. Ini merupakan hal-hal yang biasa ya. Cuma karena adanya pandemi, jadi pendaftaran itu dimulai pada bulan Juni, sehingga semuanya itu merosot jauh terlambat. Sebenarnya sih bukan masalah, udahlah lama banget kamu daftar ini aja, daftar itu aja. Jadi bukan masalah itu sih. Sebenarnya semua itu berawal dari pandemi. Yang seharusnya pendaftaran itu bulan April diundur sampai bulan Juni karena pemerintah pun juga tidak berani sebenarnya. Bahkan ada isu di awal itu tahun ini tidak ada sekolah kedinasan. Nah, beruntunglah kalian itu masih bisa mendaftar sekolah kedinasan. Nah, makanya di sini kakak akan infokan dan semoga bisa meluruskan semuanya dan bisa menenangkan hati kalian. Jadi sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan serta akan berusaha untuk selalu memberikan informasi-informasi penting tentang Dikdin 2020 ini. Karena memang yang kalian tunggu-tunggu itu sementara adalah Dikdin bagian ikatan dinasnya. Dan nanti mungkin kakak juga memberikan info kalau sudah semua pengumuman. Kakak akan memberikan info sekolah mana aja sih yang masih buka, sehingga yang gagal itu masih bisa mendaftar untuk menjadi calon taruna. Jadi seperti itu adik-adik. Dan eh, kenapa sih kok sekolah perhubungan itu diundur? Bukan diundur sih sebenarnya. Memang belum ada kepastian untuk kapan pengumumannya. Kemarin kita coba tunggu pada tanggal 20, 21, serta 25. Nah, kita coba tunggu. Tapi sayangnya pada saat 25 Agustus ini ternyata belum juga ada pengumuman. Makanya bahkan kemarin ada yang membuat ya suatu candaan untuk menghibur. Kakak ngerti perasaan kalian, itu suatu candaan untuk menghibur, diedit. Nah, tapi kakak tidak akan menyebut nama. Kakak tidak menyalahkan itu, cuma kalian harus berhati-hati lagi karena itu sangat berbahaya untuk diri kalian. Jangan membuat sesuatu dalam bentuk prank yang kaitannya dengan instansi, membuat nama instansi itu menurut kakak jangan ya. Please jangan, itu berbahaya untuk diri kalian sendiri. Karena di dalam grup kita tidak tahu siapa aja yang masuk. Bisa aja panitia ikut di sana dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai lah seperti itu. Oke. Jadi di sini alasan kenapa lama. Kalian coba perhatikan. Sekolah terbanyak
yang ada di Dikdim 2020 itu adalah sekolah perhubungan. BPSDMP atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan itu membawahi 20 sekolah, ya. Kita coba pikirkan, apabila kita anggap rata-rata satu sekolah itu ada 3 jurusan, 20 kali 3 itu ada 60 60 jurusan, dan itu harus diumumkan secara serentak. Beda dengan halnya sekolah-sekolah lain yang hanya ada 2 jurusan, kemudian baru ada 1 jurusan, baru tingkat selanjutnya baru boleh milih jurusan dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang wajar. Nah, dari tahun ke tahun juga Kemenhub itu biasanya paling terakhir memberikan pengumuman, karena memang sekolahnya itu sangat banyak, adik. Ada 20 sekolah. Dan apabila kita rata-ratain jurusannya ada 3, ada 60 yang akan diumumkan nanti. Nah, belum lagi Polbid Pemda. Belum lagi pemisahan antara Polbid Pemda serta Polbid Pusat. Itu aja sudah berbeda pengumumannya nanti. Nah, kenapa berbeda? Karena memang itu sudah per daerah yang Polbid Pemda, sedangkan Polbid Pusat itu berjurusan nantinya. Kalau kita mengaca pengumuman tahun lalu, jadi itu nanti dipisah, walaupun nanti ada satu tabel, tapi keterangannya berbeda, Polbid Pemda dan Polbid Pusat. Jadi seperti itu. Jadi Polbid daerah dan Polbid Kemenhub, nanti gitulah tulisannya kurang lebih. Nah, kemudian kemarin kakak sedikit dapat info. Memang untuk Kemenhub ini sepertinya akan dilaksanakan perankingan juga. Tapi kita tidak tahu perankingannya sistemnya seperti apa, dan kita harus menunggu ke depannya itu perankingannya kayak gimana. Nanti kalau udah ada pengumuman baru kakak bisa jelaskan, dan kakak bisa kasih tahu info bagi yang gagal kalian harus kemana nanti agar bisa tetap menjadi taruna. Jadi seperti itu. Nah, semoga kalian bisa menyampaikan ini dengan baik-baik kepada orang tua, apa yang kakak sampaikan di sini. Jadi kalian coba belajar untuk menerangkan ke orang tua atau meluruskan ke orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang hal ini. Jangan memiliki perspektif yang negatif atau membuat statement-statement yang negatif yang tidak tahu kebenarannya, dan jangan beropini bahwa ini ada sesuatu. No, itu salah. Di sini kakak posisi membuat video agar kalian benar-benar paham dan mengerti. Nah, alur dari sebuah pengumuman itu emang panjang, adik-adik. Kakak akui emang panjang. Kakak pun dulu udah pernah merasakan bagaimana CPNS dan menunggu pengumuman. Jangankan kalian Dikdim 2020, CPNS 2018, kakak juga sama seperti kalian itu menunggu. Bagaimana galaunya menunggu, bagaimana kita rasanya kayak digantung, diombang-ambingkan masa depannya. Ya kakak ngerti, makanya kakak sampaikan di status dari community YouTube. Kakak mengerti, kalian pasti galau. Kakak pun juga seperti itu, adik-adik. Kakak juga nggak bisa nanti menginfokan sesuatu untuk kalian. Nah, makanya di sini kita sama-sama kerjasama aja, kita saling menunggu aja. Kita yakinkan bahwa pemerintah itu pasti sudah melakukan hal yang terbaik di sana dan sudah berusaha untuk cepat memberikan informasi kepada kalian. Jadi seperti itu. Mereka pasti sudah melakukan hal yang terbaik, karena prosesnya rapat dulu, kemudian belum lagi diserahkan ke BKN lagi, belum lagi nanti di ACC. Setelah di ACC kita tampung baru diumumkan. Jadi memang prosesnya panjang banget ya, karena itu memang harus dilalui oleh ya namanya juga sistem di pemerintahan. Jadi itu harus dilalui. Dan sekali lagi, mereka yang di sana, yang di pusat, teman-teman kakak, beliau-beliau yang lainnya pasti sudah berusaha sekuatnya untuk agar bisa mengumumkan dengan cepat. Jadi seperti itu, adik-adik. Semoga kalian bisa menyampaikan dengan baik ke orang tua kalian. Apabila benar orang tua kalian itu marah, ya semoga kalian bisalah meluruskan dan meyakinkan orang tua kalian. So, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa meluruskan dan bisa membuat kalian agar tidak lebih galau lagi. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah.
Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman seperjuangan kalian. Jangan lupa untuk komen juga di bawah. Oke, itu aja yang dapat kakak sampaikan, and see you next time. Peace. So, bagi kalian yang bingung mencari buku tentang psikotes, dan kalian harus ingat, yang pertama membuat kalian gagal yaitu CATSKD. Kemudian Taruna Indonesia TV itu membuka dan merilis buku tentang CATSKD, dan finally banyak yang lolos karena tips dan trik yang kita berikan. Nah, kemudian yang kedua yang bisa membuat kalian gagal yaitu adalah tes psikotes, dan Taruna Indonesia TV kembali memberikan solusinya dengan cara jeng. Nah, jadi seperti ini, ada versi keduanya, dan ini khusus untuk membahas psikotes. Jadi buku psikotes beserta soal dan pembahasannya. Dan kalian bisa lihat di sini ada soal-soalnya langsung tentang psikotes, dan juga ada soal tentang menggambar orang. Kalian bisa lihat di sini menggambar orang, kemudian ada menggambar pohon juga, ada warteg juga, ada menggambar pohon, dan kemudian ada soal tentang Pauline dan Cleveland. Jadi ini khusus untuk psikotes, ya, psikotes yang terdiri dari pembahasan umum, kemudian jenis soal psikotes, kemudian ada contoh dan penjelasan dan pembahasan dari tes logika aritmatika, ada contoh dan pembahasan dari tes logika penalaran, ada contoh soal dan pembahasan dari tes analog verbal, kemudian tes Pauli atau Krepin, ada warteg, ada menggambar pohon, ada menggambar orang. Kemudian ada passing grade dari psikotes agar kalian lebih memahami. Kemudian ada ketentuan peserta saat ujian psikotes. Kemudian yang terakhir ini tips dan trik. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya, banyak testimoni yang sudah menjalankan tips dan trik kakak di CATSKD. Kalian bisa cek testimoninya di IG @Taruna Indonesia TV. Oke, dan untuk harga dari buku ini, jadi ini masih harga promo, jadi kakak jual hanya Rp35.000, mengingat ini hanya membahas tentang psikotes. So, sekali lagi ini masih harga promo, di awal rilis buku ini hanya Rp35.000, kalian sudah mendapatkan buku ini. Silahkan dicek link di bawah untuk tata cara pemesanan, karena pemesanan hanya bisa melalui Shopee dan DM IG @Taruna Indonesia TV. Mungkin itu aja, and see you next time. Peace.